Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apakah di antara kalian sudah ada yang membantu kedua orang tuanya, seperti membersihkan tempat tidur? Ayo, siapa? Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengelola makanan, pembelajaran 4. Tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengelola makanan, pembelajaran 4. Siti, ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita, sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa loh. Lani, aku lebih suka wortel dibanding dengan sayuran lainnya. Siti, oh ya, mengapa kamu lebih suka wortel, Lan? Lani, tentu saja aku lebih suka wortel karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku. Siti, oh iya juga ya Lan, aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel. Nah, dari mana sayur kita dapatkan? Kita mendapatkan sayur dari kebun yang menanam sayur dan mereka jual ke pasar. Kemudian, apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Peranan petani bagi kehidupan kita adalah menyediakan makanan pokok bagi kita, mulai dari beras, jagung, ubi, gandum, buah, dan sayuran. Nah, bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Dengan cara menanam sayur untuk memenuhi kebutuhan mereka, petani sayur menanam di ladang, sawah, dan kebun. Kemudian, siapa yang menanam sayur? Yang menanam sayur adalah para petani sayur. Mengenal wortel, sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat menjadi jus. Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta-karoten yang tinggi. Lalu, seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Gede Suwardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suwardana memaparkan selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada masa awal tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Suwardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar 7.000. Untuk pemasaran, Suwardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti Tabanan. Di sana, ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor yang membeli sayur mayur atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Nah, dari bacaan tersebut kita menemukan interaksi dengan lingkungan alam dan interaksi dengan lingkungan sosial. Adapun interaksi dengan lingkungan alam, yang pertama yaitu petani membudidayakan wortel dan yang kedua yaitu petani memupuk tanaman wortel.
dan interaksi dengan lingkungan alam. Yang pertama yaitu petani menjual wortel ke pengepul sayur, dan yang kedua yaitu penjual sayur yang membeli sayuran dari petani, dan yang ketiga yaitu kerjasama antara pemasok, petani, dan distributor. Nah, berdasarkan bacaan mengenal wortel, kita menemukan keberagaman jenis pekerjaan, yaitu petani, pengepul sayur, dan penjual sayur. Nah, selanjutnya coba kalian lihat gambar tersebut. Keberagaman yang tinggi dapat kita temukan di lingkungan pasar tempat para petani menjual hasil pangannya. Mengapa? Karena pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar bisa berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Nah, kepedulian masyarakat Indonesia tentang toleransi terhadap keberagaman sudah sangat tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya masyarakat yang menekankan tentang pentingnya toleransi antar suku dan agama. Hal ini menunjukkan bahwa iklan bukan hanya mampu dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan barang atau jasa, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, inilah identifikasi unsur-unsur iklan. Kalimat iklan, sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa menjadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Kata-kata kuncinya yaitu mari bersatu. Gambarnya cukup jelas namun kurang menarik. Selanjutnya iklan B. Kalimat iklan, kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Kata-kata kunci menerima perbedaan, gambar cukup jelas dan menarik. Nah, anak-anak, salah satu keberagaman adalah keberagaman adat istiadat. Tahukah kalian tentang upacara Rambu Solo di Tanah Toraja? Nah, untuk jelasnya, mari kita membaca Pesona Tanah Toraja. Pesona Tanah Toraja. Sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budayanya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2004. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Nah, itulah tadi video pembelajaran dari Ibu. Ibu harapkan kegiatan pembelajaran hari ini jangan lupa didokumentasikan dalam bentuk foto, video, ataupun rekaman suara. Nah, Ibu harapkan juga untuk anak-anakku semua agar menonton video di YouTube seperti channel Discovery untuk menambah wawasan kalian. Nah, sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.